Ada sebuah kisah menarik dari Jepang, negeri yang terkenal dengan teknologi canggihnya dan budaya kerja kerasnya. Di balik gemerlapnya kota-kota besar seperti Tokyo, tersembunyi sebuah fenomena yang dikenal sebagai hikikomori. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang, terutama generasi muda, yang memilih untuk menarik diri dari masyarakat dan mengisolasi dirinya di dalam kamar mereka selama bertahun-tahun. Salah satu penyebab terbesar dari fenomena ini adalah ketergantungan pada teknologi dan media sosial. Fenomena hikikomori adalah cerminan dari masalah yang lebih luas dan global. Bagaimana media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Di era digital ini, ketergantungan pada media sosial bukan hanya masalah individu di Jepang, tetapi juga menjadi tantangan global, termasuk bagi Gen Z di Indonesia. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengan hanya beberapa kali klik, kita bisa terhubung dengan teman-teman, berbagi momen-momen penting, dan bahkan membangun karir di platform seperti Instagram, TikTok, maupun YouTube. Namun, seperti pedang bermata dua, media sosial memiliki sisi gelap yang seringkali terabaikan. Sisi gelap itu yang pertama yaitu ketergantungan yang meningkat. Ketergantungan pada media sosial bisa menjadi candu. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi, otak kita melepaskan dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang. Ini adalah mekanisme yang sama yang terjadi ketika seseorang mendapatkan pujian atau hadiah. Semakin banyak kita menerima notifikasi, semakin sering kita ingin memeriksa media sosial kita, dan semakin dalam kita terjerat dalam siklus ini. Yang kedua, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO atau ketakutan akan ketinggalan adalah salah satu dampak psikologis terbesar dari media sosial. Gen Z sering merasa harus terus terhubung untuk tidak ketinggalan informasi atau tren terbaru. Akibatnya, banyak dari mereka yang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memeriksa update terbaru, meskipun hal tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi dirinya. Yang ketiga, perbandingan sosial. Media sosial adalah tempat di mana semua orang tampak hidup dengan sempurna. Gambar-gambar liburan mewah, pencapaian karir, dan kehidupan yang tampak ideal seringkali membuat Gen Z merasa kurang. Meskipun mereka mungkin memiliki kehidupan yang cukup baik. Perbandingan sosial ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mental, menyebabkan rasa rendah diri, kecemasan, dan bahkan depresi. Yang keempat, mengabaikan kehidupan nyata. Ketika terlalu banyak waktu dihabiskan di dunia maya, kehidupan nyata seringkali diabaikan. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman menjadi lebih renggang. Waktu untuk belajar atau bekerja menjadi terbengkalai, dan kesehatan fisik pun terabaikan. Fenomena ini semakin parah dengan adanya pandemi yang membuat kita lebih sering terisolasi di rumah. Dan yang kelima, yaitu informasi berlebihan. Media sosial adalah sumber informasi yang tak terbatas. Namun, terlalu banyak informasi bisa membuat kita merasa kewalahan. Gen Z yang seringkali berada di garis depan perubahan sosial dan teknologi mungkin merasa perlu mengikuti setiap perkembangan terbaru yang akhirnya membuat mereka lelah secara mental. Menghadapi ketergantungan pada media sosial bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman di mana kita hampir selalu terhubung. Namun, dengan fokus pada langkah-langkah yang lebih rinci dan terarah, kita bisa mulai mengurangi ketergantungan ini dan menemukan kembali keseimbangan hidup yang lebih sehat. Hal-hal yang bisa lo coba yaitu yang pertama, identifikasi pola dan pemicu ketergantungan. Untuk mengatasi ketergantungan pada media sosial, langkah pertama yang sangat penting adalah mengenali kapan dan mengapa lo merasa perlu membuka aplikasi media sosial. Misalnya, apakah lo cenderung memeriksa ponsel setiap kali merasa bosan atau cemas? Apakah lo merasa terdorong untuk mengecek notifikasi segera setelah mendengarnya? Mulailah dengan mencatat momen-momen ini dalam jurnal harian selama 1 minggu. Setelah lo memiliki gambaran yang jelas, lo bisa mulai mencari cara untuk menggantikan kebiasaan ini dengan aktivitas lain yang lebih produktif.
Contoh konkretnya gini, jika lo cenderung membuka Instagram saat merasa bosan, cobalah menggantinya dengan membaca buku atau mendengarkan podcast saat rasa bosan itu melanda. Yang kedua, tetapkan batasan waktu penggunaan yang spesifik. Menetapkan batasan waktu yang jelas untuk penggunaan media sosial bisa menjadi cara efektif untuk mencegah kecanduan. Gunakan aplikasi pemantau waktu layar yang tersedia di ponsel lo untuk menetapkan batasan harian. Sebagai contoh, lo bisa menetapkan batasan 1 jam per hari untuk semua aplikasi media sosial. Agar lebih mudah diikuti, bagi waktu tersebut menjadi beberapa sesi singkat. Misalnya 20 menit di pagi hari, 20 menit di siang hari, dan 20 menit di malam hari. Ketika waktu habis, aplikasi akan memberi notifikasi atau bahkan memblokir akses secara otomatis. Yang ketiga, ciptakan zona bebas teknologi. Salah satu langkah yang sangat efektif adalah menciptakan zona bebas teknologi di rumah atau di tempat kerja. Ini bisa berupa ruang makan, kamar tidur, atau bahkan waktu-waktu tertentu, seperti 1 jam sebelum tidur. Tanpa kehadiran teknologi, lo bisa lebih fokus pada interaksi tatap muka atau kegiatan yang menenangkan, seperti membaca atau meditasi. Ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada media sosial sebelum tidur, yang seringkali menyebabkan masalah tidur. Yang keempat, gantikan media sosial dengan hobi atau aktivitas yang produktif. Salah satu alasan utama orang terjebak dalam siklus penggunaan media sosial adalah karena tidak memiliki aktivitas pengganti yang memadai, Pak. Cobalah untuk menggantikan waktu yang biasanya lo habiskan di media sosial dengan hobi baru atau kegiatan yang produktif lainnya. Misalnya, jika lo suka menggulir Instagram untuk mencari inspirasi, gantilah dengan belajar fotografi, menggambar, ataupun menulis. Dengan menemukan kegiatan yang membuat lo merasa lebih terpenuhi, lo akan lebih sedikit tergoda untuk membuka media sosial. Langkah kelima yang bisa lo coba yaitu latih mindfulness saat menggunakan media sosial. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah praktik yang bisa membantu lo menjadi lebih sadar akan tindakan dan kebiasaan lo. Terapkan prinsip ini saat menggunakan media sosial dengan cara memperhatikan bagaimana perasaan lo sebelum, selama, dan setelah menggunakan media sosial. Jika lo merasa cemas, lelah, atau tidak puas setelah menggulir media sosial, itu bisa menjadi tanda bahwa lo perlu mengurangi penggunaannya. Selain itu, cobalah untuk menggunakan media sosial dengan niat yang lebih jelas. Misalnya, hanya untuk berkomunikasi dengan teman atau mencari informasi tertentu, daripada sekedar mengisi waktu kosong. Media sosial adalah pedang bermata dua yang bisa membawa manfaat, tetapi di lain sisi juga membawa dampak negatif jika tidak digunakan dengan lebih bijak. Ketergantungan pada media sosial adalah masalah nyata yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, dan produktivitas. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengurangi ketergantungan ini dan mengambil kembali kendali atas kehidupan kita. Digital detox bukan berarti memutus semua hubungan dengan dunia maya, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan yang lebih sehat dengan mengatur waktu, menetapkan batasan, dan fokus pada kehidupan nyata. Kita bisa tetap menikmati manfaat dari media sosial tersebut tanpa harus terjebak dalam sisi gelapnya. Pada akhirnya, kita perlu ingat bahwa kehidupan yang seimbang dan sadar akan membawa kita pada kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih abadi. Mari kita mulai dengan langkah kecil, melakukan digital detox secara cerdas, dan menemukan kembali kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia digital saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Wait and see.